Wiryo Jagal Banyuwangi 1987. Selamat malam, selamat datang di Skypok Horror. Kali ini saya Ci Olive akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar setia podcast Skypok Horror. Tanpa lama-lama lagi, seperti biasanya, siapkan posisi terbaik kalian dan jangan lupa menyiapkan cemilan dan minuman untuk menemani kalian mendengarkan podcast ini. Saya Ci Olive, saya akan mulai menceritakan. Wiryo atau yang dikenal sebagai Jagal adalah seorang sosok pembunuh massal yang pernah menggemparkan Banyuwangi kala itu. Dia melenyapkan 32 nyawa dalam semalam seorang diri. Bagaimana kisahnya? Wiryo terlahir sebagai anak kelima dari para saudaranya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang temperamen. Mudah baper bahasa sekarangnya. Penduduk sekitar menganggapnya aneh, karena setiap sedikit aja ada masalah, dia akan langsung mengeluarkan senjata tajamnya. Wiryo pun gemar makan melebihi porsi pada normalnya. Mungkin orang sekarang bakal menamainya dengan mukbang. Pernah dia memasak nasi sebanyak 5 kilo, lalu menjadikannya nasi goreng. Hebatnya, dia mampu menghabiskan nasi sebanyak itu seorang diri. Wiryo pun kekenyangan hingga untuk jalan pun susah. Dia pun pergi ke sungai untuk berendam. Dengan cara itu, menurutnya rasa kenyangnya akan mereda. Pernah juga ia mukbang di warung warga setempat. Namun setelah habis begitu banyak porsi, tidak juga ada tanda-tanda akan adanya rasa terpuaskan. Karena sifatnya yang mudah marah, pemilik warung pun membiarkan tanpa berani menegur, apalagi menagih pembayarannya. Kehidupan Wiryo memang jauh dari kata berkecukupan. Meski mendapat warisan yang lumayan dari orang tuanya, namun karena kebiasaan buruknya yang gemar berjudi, maka nasibnya kian buruk dibanding saudara-saudaranya. Kesehariannya, Wiryo bekerja sebagai petani, menggarap sawah milik kakaknya. Tak lama setelah ia menikah dengan Idaro, namun hingga berumur 40 tahun, tidak juga mereka dikaruniai keturunan. Bahkan pernikahan tidak bisa juga mengubah tabiat buruknya Wiryo. Ia masih suka cepat marah. Sifat temperamen semakin tidak terkendali. Bahkan teman nongkrong seperjudiannya sudah paham dengan kebiasaan buruknya. Pernah suatu ketika, karena ibunya tidak ada uang untuk Wiryo berjudi, hampir saja nyawa ibunya melayang oleh ulah bengisnya si Wiryo. Semakin hari, Wiryo semakin aneh. Kemana-mana dia selalu membawa sebilah jombret. Itu adalah senjata khas Banyuwangi yang mirip celurit. Biasanya dipakai warga untuk mencari rumput pakan ternak. 2 hari setelah peristiwa pembantaian terjadi, Wiryo terlihat sibuk mengasah jombretnya. Sutejo, paman Wiryo pun bertanya, untuk apa dia rajin benar mengasah jombretnya? Untuk berjaga diri, singkat jawab Wiryo. Sutejo pun hanya terheran-heran tanpa menduga akan terjadi petaka yang besar. Hingga di tanggal 14 April 1987. Entah iblis apa yang merasuki Wiryo. Saat itu ia sedang menggembala di saat istrinya sibuk di sawah. Wiryo pun meminta istrinya untuk menyingkir. Dirianginya lewat. Namun, karena jalan yang dirasa lebar, istrinya pun merasa Wiryo masih bisa lewat. Seketika itu, Wiryo pun naik pitam dan memukuli istrinya berkali-kali dengan tongkat yang biasa ia gunakan untuk memecuti sapi. Peristiwa itu pun disaksikan oleh tetangganya, yaitu Darmi. Istrinya pun mengambil langkah 1000
dengan wajah dan tubuh yang penuh luka. Begitu juga para tetangga yang ikut berlari karena tidak ingin berurusan dengan Wiryo yang sedang menggila. Rupanya, si istri berlari ke rumah orang tuanya di desa Kemiren, Kecamatan Gelagah. Karena tidak mendapati istrinya di rumahnya, Wiryo pun semakin marah dan bergegas menyusul istrinya. Setelah puas menghajar babak belur istrinya, Wiryo pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, di tanggal 15 April, Wiryo kembali mengasah jombret dan parangnya, sambil sesekali mengawasi anaknya, Reni yang masih berusia 4 tahun, yang sedang asik bermain bersama temannya, yaitu Arbaiyah. Entah apa yang merasuki Wiryo, dia pun langsung menghampiri mereka dan mengayunkan jombretnya ke arah Reni. Namun Reni berhasil mengelak dan kabur. Sayangnya naas bagi Arbaiyah, karena jombretnya mengenai lehernya. Gadis kecil itu pun tewas seketika, dengan leher yang hampir putus. Wiryo langsung menyambangi tetangganya. Di sana pun tanpa babi bu, ia langsung menebas istri tetangganya. Maskur yang melihat istrinya telah tumbang, hendak berusaha melawan. Namun karena usianya yang sudah 80 tahun, dengan mudah Maskur tumbang oleh Wiryo. Setelah itu, dari rumah Maskur, Wiryo menebar teror berkeliling desa, menebas leher siapapun yang ditemui, tanpa memandang dia siapa atau usia berapa. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan Wiryo lakukan. Warga sedang sibuk di sawah, hanya bisa terpaku diam. Jombretnya berayun bebas, menebas siapapun yang bisa dijangkau olehnya. Beberapa orang tersungkur di sawah, beberapa ada yang berhasil kabur. Namun, lelaki pun berkumpul untuk menangkapnya. Yang ditemukan hanyalah mayat dari para korban. Sawah desa Banjarsari pun berubah menjadi lahan pembantaian dalam seketika. Salah satu korbannya adalah Ibu Isa, yang saat itu sedang membersihkan rumput. Tubuhnya sudah terkapar kaku di pematang sawah. Salah satu saksi mengatakan, ia berjalan ke arah barat. Disitulah Wiryo bertemu dengan Istiana, pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun. Meski sudah berlari sekuat tenaga, namun tenaga Istiana tidak sebanding dengan Wiryo. Istiana pun tumbang bermandikan darah. Di tempat lain juga ditemukan 2 jasad, yaitu Mbah Suwenda dan Mbah Taman. Leher mereka pun memiliki luka yang sama. Hingga seorang hansip bertemu dengan Wiryo di perbatasan desa dengan tangan yang penuh darah. Karena curiga, hansip pun itu menjaga jarak. Namun dengan sigap, Wiryo menyerang hansip tersebut karena terbekali ilmu bela diri hansip bisa menepis serangan Wiryo. Namun harus merelakan 2 jarinya putus ketika korban tumbang di mana-mana. 18 korban tewas di tempat. 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit Belambangan dan sisanya mengalami luka serius karena sabetan. Penduduk Banjarsari benar-benar ketakutan. Apalagi sampai tengah malam si Wiryo tidak juga ditemukan. Hingga pamannya Wiryo, Sutejo, melaporkan bahwa keponakan biadabnya berjalan ke arah sungai desa Kemiren. Para polisi dan juga tentara pun langsung bergegas menuju lokasi yang Sutejo katakan. Semua menyisir daerah tersebut. Di sanalah Wiryo ditemukan, sudah tidak bernyawa karena menggantung diri. Namun, ketika polisi menurunkan jasadnya, kakinya Wiryo masih sempat bergerak. Kejadian itu pun langsung membuat beberapa polisi lari tunggang langgang. Bahkan saat sudah tewas pun, Wiryo masih ditakuti karena kebengisannya.
Pada saat itu, masyarakat belum sepenuhnya yakin kalau Wirio sudah mati. Para warga percaya Wirio mengantuk ilmu hitam dan sangat susah untuk mati. Dan beberapa fakta aneh mengenai tragedi ini. Yang pertama adalah para polisi yang harus menolong, malah harus mengalami kecelakaan, hingga menelan korban jiwa. Anehnya lagi, ambulans yang datang memberikan pertolongan juga mengalami kecelakaan. Hingga saat itu, pertolongan susah datang, dan yang lebih aneh adalah Wirio meminum darah bayinya. Bahkan kakak sepupu Wirio, Pak Ogo, pernah mengatakan bahwa ada anak indigo di tahun 65. Kelak akan ada banjir darah di Banjarsari. Dan ternyata itu adalah peristiwa pembantaian oleh Wirio. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar podcast Skypo Horror yang sudah saya bacakan. Jangan lupa untuk memfollow semua sosial media milik kami agar kalian dapat mendengarkan semua cerita horor yang saya ceritakan buat kalian semua. Saya Ci Olive dari Skypo Horror, pamit undur diri. Selamat malam.